lupa ya tekan tombol subscribe dan lonceng. Subscribe ya. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut sekarang. Materi kita tadi tentang gerak parabola. Jadi anak-anak sekalian, gerak parabola itu adalah perpaduan dari dua gerak, yaitu gerak G lurus beraturan dan juga gerak lurus berubah beraturan. Kenapa bisa seperti itu? Jadi anak-anak sekalian, GLB yang ada pada gerak parabola itu berada pada sumbu X-nya dan GLBB-nya berada pada sumbu Y. Lebih lanjut, kita perhatikan bagaimana lintasan yang ada pada gerak parabola. Kenapa ada dua komponen? Ini ternyata ada dua bentuk dari gerak parabola. Pertama, yang kita ketahui kan setengah lingkaran ya. Tapi ternyata ada juga yang dia bentuknya seperti seperempat lingkaran. Seperti yang nomor 1 ini, perhatikan. Jika ada bola atau sebuah benda dilempar dari ketinggian tertentu seperti ini, yang ini kita sebutlah dia dinding, dilempar dari atas ke bawah, maka lintasan yang berbentuk seperti ini, inilah yang dimaksud satu gerak parabola tadi ya. Jadi, ketika bola itu dijatuhkan dari ketinggian tertentu, maka kecepatan awalnya kita beri lambang P0, dan dia ketika sampai ke tanah, jarak antara dinding ke bola jatuhnya itu kita disebutlah itu dengan X ya. Terus anak-anak sekalian, ketika kita nanti mau ditanya di soal nanti misalnya kalau seandainya kondisinya seperti ini, ditanya berapakah waktu ketika sampai ke tanah, maka pakailah rumus yang ini anak-anak ibu. Jadi T sampai ke tanah itu adalah akar 2H per G. Ini rumus yang harus kalian hafal ya. Terus kalau seandainya ditanya adalah X tadi, gerak parabola tadi pada sumbu X itu termasuk bagaimana? GLB kan beraturan, maka X pada rumus GLB, X kita cari dengan Pi dikali T ya kan. Jadi ini X sama dengan Pi kali T juga, hanya saja T yang di sini kita ganti nilainya menjadi rumus yang ini ya, karena dia sampai ke tanah adalah akar 2H per G, maka nilai X nanti sama dengan Pi dikali akar 2H. Bagaimana? Paham? Oke, kita buat soal biar lebih paham ya. Sekarang setelah selesai lintasan yang pertama, kita perhatikan ke lintasan yang kedua pada gerak parabola. Yang kita ketahui ada dia bentuknya seperti setengah lingkaran kan? Ya kan? Jadi sekarang perhatikan ini. Misalnya ada sebuah bola atau benda dilempar dari bawah dengan sudut elevasi, nilainya kita buat alfa semisalkan, dilempar ke atas. Jadi dia karena dilempar ke atas, dia memiliki dua komponen. Ada ketika ke atas dia berarti sumbu Y, ya kan? Pada koordinator kan seperti itu kan dia. Ke atas dia Y, dan ketika dia ke samping atau horizontal itu sebut dengan sumbu X. Perhatikan ya. Ini nanti penting kalian ketahui, karena ketika nanti ada soal kita pasti ditanya bagaimana posisi benda, maka harus ada dua yang kita cari sebagai acuan, yaitu pada sumbu Y dan juga pada sumbu X. Kita cari rumusnya, maka kita dapat berapa titik koordinatnya. Jadi kita lanjut, perhatikan. Jadi ketika dia dilempar ke atas dan sampai di titik puncak ini paling maksimal, maka kita dapat ketahui H maksimal atau ketinggian puncak ketika H max Pt-nya adalah sama dengan 0. Artinya dia kecepatannya berhenti sesaat, lalu lanjut sampai dia ke tanah, lalu dia akan berhenti. Ya. Terus apa saja yang kita gunakan rumus-rumus jika keadaan bola itu dilempar dengan lintasan seperti ini? Perhatikan, ketika kita disuruh mencari posisi benda yang dilempar, kita harus jadikan ada dua acuannya. Kita cari dulu yang arahnya sumbu X dan kita cari yang arahnya sumbu Y. Pada arah sumbu X,
Posisi benda itu gunakan rumus P0, kecepatan awal dikali kosinus alfa. Alfa yang di sini ya, sudut kemiringan ketika ditembakkan dikali dengan T atau waktu. Oke, selesai itu baru kita cari arah Y, sumbu Y, yaitu rumus P0 dikali sin alfa. Ini sin, kenapa sin? Pada trigonometri yang berkaitan dengan tegak adalah sinus. Karena ini cos juga, yang kalau X. Karena pada trigonometri yang berkaitan dengan horizontal adalah kosinus. Perhatikan ya, nanti di matematika lebih dalam anak-anak sekalian pasti pelajari ya. Jadi pada sumbu Y, P0 kali sin alfa dikali T ditambah setengah GT kuadrat. Oke, sekarang perhatikan anak sekalian. Agak mirip nggak pada kenapa Ibu cantumkan ada di sini rumus GLBB dan ada rumus GLB supaya anak-anak Ibu sekalian bisa membandingkan bagaimana rumus pada gerak parabola itu kaitannya dengan GLBB ini kan, sumbu Y ini kan Ananda, sumbu Y ada P0 sin alfa kali T tambah setengah GT kuadrat. Hampir mirip gak dengan rumus kalau seandainya dia tidak parabola? S sama dengan P0 T tambah setengah AT kuadrat. Hampir mirip kan? Hanya saja ada di sini penambahan sudut dan juga kecepatannya. Karena dia ke atas, maka percepatannya menjadi gravitasi. Bukan lagi ini. Kalau ini kan linier ya. Kalau ini karena ke atas, maka percepatannya menjadi gravitasi. Hampir mirip kan? Seperti itu, supaya Ananda Ibu bisa mengingat cepat dan juga membandingkannya ya. Paham ya? Oke. Sekarang kita cari, seandainya di soal nanti kita disuruh mencari T puncak, waktu pada saat di sini berapa waktunya? Gunakan rumus P0 kali sin alfa per G. Dan ketika mencari H max, ketinggian puncak, gunakan rumus P0 kuadrat kali sinus kuadrat alfa per 2G. Dan ketika kita disuruh mencari X max, artinya ini semuanya ini sampai ke sini, maka gunakan rumus P0 kuadrat kali sin 2 alfa per G. Lebih dalam nanti kita pelajari di contoh soal ya. Oke, anak Ibu, di sini ada Ibu buat dua contoh soal yang berkaitan dengan materi kita gerak parabola. Kita jawab bersama ya. Anak-anak perhatikan. Nomor 1. Kita coba jawab. Kita baca soalnya supaya kita tahu yang mana yang diketahui, ditanya dan dijawab. Sebuah peluru meriam ditembakkan dengan kecepatan awal 60 meter per sekon. Kecepatan awal berarti P0-nya sama dengan 60 meter per sekon. Dan sudut elevasinya berarti alfa 53 derajat. Bila G-nya atau gravitasi berapa Nang? G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka posisi peluru pada detik ke-1. Berarti pada detik ke-1, berarti T sama dengan 1 sekon. Posisinya, artinya yang ditanya adalah posisi. Pada gerak parabola, posisi itu ada dua acuannya, yaitu X dan Y. Posisi berarti kita cari yang mana X dan yang mana Y. Oke, kita coba jawab ya. Masih ingat kan bagaimana rumus untuk mencari X dan bagaimana rumus untuk mencari Y? X adalah V0 kali cos alfa kali T. Oke, kita tinggal buat berapa P0 di soal? P0-nya adalah 60 dikali kosinus 53 derajat. Waktunya berapa? 1. Berarti dikali 1. Berapa? 60 dikali kosinus 53. 53 termasuk bilangan sudut istimewa. Berapa kosinus 53? 3 per 5 kali 1. 60 dibagi 5. 12. 12 kali 3. 36 meter pada posisi X. Sekarang di sumbu Y atau pada sumbu Y berapa? Apa rumusnya? P0 kali sin alfa kali T tambah setengah GT kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan
finalnya berapa? 60 dikali sinus 53 derajat dikali 1 tambah setengah kali 10, G nya 10 kan, T1 kuadrat. Oke anak-anak ibu, 60 dikali sin 53 berapa? Tadi kalau cos 53 adalah 3/5, maka sin 53 derajat adalah 4/5 kali 1 tambah 10 bagi 2, 5 dikali 1 kuadrat 5. Ya, coba 60 bagi 5, 12. 12 kali 4, 48 tambah 5, maka Y nilainya adalah 53 meter. Maka inilah posisinya, X 36 meter dan Y 53 meter. Udah kan? Ini sajalah dulu pembahasan kita kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan lebih dalam membahas tentang bagaimana soal-soal yang berkaitan dengan gerak parabola ya. Oke, sebelum ibu tutup, jangan lupa ya subscribe supaya ibu lebih bersemangat untuk membuat video pembelajaran ya. Sekian.